Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. Firman Tuhan di dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at dipindahkan 4-5 ayat ini ke dalam bahasa Indonesia sebagai terjemah. Jadinya kira-kira demikian. Maka apabila terjadilah huru-hara kegaduhan yang maha besar pada hari itu, setiap insan ingat kembali kepada segala apa yang dia kerjakan sedari kecil dan neraka jahim diperlihatkan kepada siapa yang berhak untuk masuk ke neraka itu. Maka adapun orang-orang yang melanggar peraturan kemudian lebih tertarik kepada panggilan-panggilan hidup dunia, maka neraka jahimlah tempat diamnya untuk selama-lamanya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, lalu dia berhati-hati menahan nafsunya terhadap keinginan demi keinginan, maka syurgalah tempat kediamannya. Shadaqallahul azim. Maaf saudara-saudara yang terhormat, kita mengaji di bulan suci
Ramadan syahrun mubarakah, bulan yang penuh berkah Allah. Maka karenanya pilihan pembicaraan untuk malam ini juga dilaraskan dengan sifat Ramadan dan sifat syahrun mubarakahnya. Kelak akan terjadi huru-hara. Tuhan Alamul Ghaib yang tahu segala perkara rahasia menjelaskan soal ini. Akan terjadi huru-hara, maha huru-hara, huru-hara yang maha dahsyat. Dan membawa suatu karakter yang asing tertimbang hari-hari lainnya. Galibnya di hari-hara, huru-hara, manusia berteriak kaget, ketakutan. Tapi pada at-tammatil kubra, kalimat kaget dan ketakutan bertukar dengan barang baru, yaitu yatadzakkarul insan ma sa'a. Yatadzakkarul insan ma sa'a. Setiap insan matanya bisa melihat segala kerjanya dari kecil sampai tua. Acara hidup yang kamu lakukan sejak kecil sampai hari tua. Membayang dengan jelas di hadapanmu. Harimu jadi pengantin dulu, harimau diancam mau naik tiang gantungan, harimau akan terbunuh, harimu diangkat jadi menteri, harimu digulingkan dari menteri. Seluruh hari-hari kehidupan ini berizat, diberi daya ingatan manusia, membuka khazanah otaknya untuk mengingat semua peristiwa itu. Inilah permulaan at-tammah. At-tammah, at-tammah. Kalimat at-tammah sejajar maknanya dengan yaumil qiyamah, sejajar maknanya dengan al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah itu artinya juga kiamat. At-tammatil kubra itu maknanya juga kiamat, umur yang terakhir dari alam ini. Tapi di surat An-Nazi'at dijelaskan suatu keanehan hari kiamat. Bukan saja hari kiamat itu runtuhnya langit dan matahari, bukan saja kiamat itu berarti teraduknya kembali laut dengan bumi. Tapi pada at-tammah itu khazanah isi otak manusia sebelah belakang ini dibuka oleh Tuhan dengan secara aneh, sehingga setiap orang melihat kembali acara hidupnya sejak lahir sampai hari kiamat itu. Segala acara hidup, pengalaman hidup, air mata hidup, senyuman hidup, sebelum segala perkara, segala orang sudah menonton dirinya sendiri. Tidak ada maknanya lagi mizan, tidak ada maknanya lagi pertimbangan, tidak ada maknanya lagi perkara. Oleh karena setiap orang sudah melihat sendiri
pangkat satu di antara dua, saleh atau taleh, bajaan atau santri. Dan tidak perlu minta stempel dari Munawir Sazali sebagai Menteri Agama bahwa kamu orang Islam. Oleh matamu sendiri sudah tahu ketika itu Islamkah kamu atau bajingan. Kamu lihat sendiri karena acara hidup mau ditontonkan kepadamu. Saya tidak mengerti model video yang dipakai Tuhan pada hari itu. Kok seluruh orang bisa melihat acaranya masing-masing? Maaf, saudara-saudara, banyak hal yang akan saya bicarakan pada malam ini. Sudah saya catat. Saya akan menyambung satu kisah yang sudah pernah dulu dalam pengajian ini saya kisahkan sepenggal. Bertubi-tubi permintaan supaya kisah itu dilanjutkan. Saya ingat betul yang sangat meminta dilanjutkan kisah itu anak saya, mantu saya, Nasaruddin Yunan Nasution. Pak, katanya minta diteruskan ini cerita. Saya bilang maaf, ini cerita bisanya Papa sambung di sidang PBB. Kalau nanti sidang PBB Papa sambung ini cerita, tapi untuk Jakarta nggak bisa disambung. Lalu dalam Ramadan ini kok saya ingat sudah hampir 3 tahun ini anak saya di New York. Barangkali sebagai orang tua yang tahan harga sudah boleh 3 tahun ini dipandang saya bisa tahan harga yang baik. Sekarang mau saya sambung. Kisah ini kisah muktamar marga satwa sejagat ya. Marga satwa artinya segala binatang. Setahun sebelum hari muktamar itu, seluruh orang-orang yang akan diundang sudah diberi acara, disuruh mempelajari konsep-konsep yang perlu dibawa ke muktamar. Jadi muktamar dari ahli-ahli fikir dari kelompok marga satwa binatang. Kalau saya tidak salah catatan ada 17 pembicara semua. Ke-17-nya itu bintang dari segala pendapat. Baru saya sampaikan 2 macam di antara 17 itu. Ini sekarang yang ketiga. Ketua dari muktamar itu beruang, sekretarisnya ayam jago. Dan tertib sekali ini muktamar. Pembicara pertama ajaib sekali, binatang yang paling terkenal di dunia, babi, yang paling cepat mengeluarkan pendapat, babi. Barangkali ada baiknya kalau saya mau ulang sedikit apa pendapatnya babi. Muktamar ini hanya menghadapi 2 masalah, 2 soal, tidak sebanyak
soal MPR, DPR, segala macam ini berkeranjang-keranjang ila yaumil qiyamah, tidak tahu selesai angkanya itu. Tapi Muktamar Marga Satwa ini hanya membicarakan dua masalah saja. Satu, buat apa kita hidup? Satu. Yang kedua, apa yang dinamakan berbahagia dalam hidup? Ya. Hanya ini ya caranya. Untuk apa kita hidup? Yang kedua, sa'adah, bahagia. Apa yang dinamakan bahagia dalam hidup? Saudara tahu, setahun difikirkan ini acara. Ketika ketua menanyakan siapa yang ingin bicara pertama, yang ngacong lebih dulu, babi. Semua masih pikir-pikir, termasuk kamu sendiri kalau hadir dalam sidang itu baru pikir-pikir, berani bicara apa enggak, bisa bicara dia apa enggak. Wa amma si babi, langsung saja ketua. Saya bicara pertama. Apa katanya babi? Saudara-saudara, difikirkan atau tidak difikirkan. Namun hidup ini hanya untuk makan. Ya. Difikirkan atau tidak difikirkan, hidup ini hanya untuk makan. Ketawa seluruh marga satwa. Karena pendapat ini cekak, aus, pendek, padat, tidak pakai komentar, gampang dilahap pikiran. Adapun bahagia, katanya asal kita tidak lapar sudah bahagia itu katanya. Sampai di pendapat kedua ini hampir saja sidang itu seluruhnya kacau balau. So dia menamakan asal kita tidak lapar sudah berbahagia itu katanya. Jangan banyak cerewet lagi. Adapun tujuan hidup ini biar kamu profesor, biar kamu bajingan, biar kamu kiai, biar kamu tukang copet. Hidup ini cuma untuk satu, makan. Profesor itu tidak jadi profesor itu kalau tidak karena soal cari makan. Saudara, saya tidak mengerti tentang pro kontra pendapat ini. Dan barangkali juga saya malam ini tidak mau terima pendapat dari saudara-saudara untuk ini. Karena ada pembicaraan yang lebih penting. Saya lupa angkanya. Tapi entah pembicara yang ketujuh, entah pembicara yang kesembilan. Mengajukan diri kepada ketua. Ketua, saya ingin bicara. Seluruh sidang melihat geraknya pembicara dari tempat duduknya sampai ke atas mimbar. Kecil. Binatangnya kecil. Semua mata mengawasi. Karena jalannya berbeda dengan jalan seluruh isi alam. Saudara bayangkan ya? Jalannya berbeda dengan jalannya seluruh isi alam. Dia naik ke atas mimbar dan berbicara. Saudara-saudara, kita dijadikan Tuhan untuk melanggar peraturan. Ya. Sederhana sekali. Kita dijadikan Tuhan untuk melanggar peraturan.
ketua, binatang yang begitu gemuk, penuh ketenangan. Kali ini hilang ketenangannya itu. Dengan tidak sengaja terloncat dari mulutnya satu omongan. Saya kira jalanmu saja yang miring. Kan yang bicara ini Yuyu. Saudara tahu Yuyu? Serangka yang hidup di kali. Yuyu. Piting. Ini yang bicara ini Yuyu. Katanya ketua, saya kira mulanya jalanmu saja yang miring. Kiranya kepalamu juga cukup miring. So katanya makhluk dijadikan Tuhan untuk melanggar peraturan. Tapi karena komentar dari ketua, si Yuyu agak merasa tersinggung. Maaf katanya, sudah ketua itu perkara jalan dengan jalan pikiran. Jangan dibawa jadi acara. Saudara ketua harus tahu katanya. Segala yang enak itu terletak di balik yang terlarang itu katanya. Kalau mau cari yang enak di dunia ini, langgarlah. Segala yang dilarang itu di balik itu tentu enak. Akhirnya guncang ini muktamar. Logika ini belum pernah seekor makhluk pun berbicara begini di dunia. Enak itu terletaknya di balik yang terlarang. Segala yang turut aturan ini belum pernah merasakan yang enak. Segala yang turut aturan dalam kehidupan tidak pernah merasakan enak. Saudara tahu aliran Yuyu ini sekarang di abad ke-20 menang. Yang berkeliaran di Jakarta sekarang ini Yuyu. Manusia Yuyu semua. Sakit kepalanya presiden sampai pecah tenggorokannya, teriak-teriak tentang korupsi. Tambah dipijat, tambah keseleo. Tambah dibicarakan, tambah berjadi-jadi. Memang di balik korupsi itu terletaknya nikmat hidup. Sakit kepalanya menteri-menteri memikirkan ketentraman Indonesia, sampai anak mau dibatasi segala macam, obat mau diproduksi dengan lebih hebat, sampai Malaysia sudah menyindir-nyindir akan memasukkan produksi gelap dari Indonesia ke Malaysia supaya orang Malaysia juga kurang anaknya. Yang jelas tambah dikendalikan turunan anak haram, tambah bergelimpangan di got-got, di kamar mandi, di kulah. Ya Allah. Yuyu. Manusia yang menjadikan tokoh menjadi falsafat hidupnya. Karena Quran menyebutkan namanya Yuyu itu dengan kalimat tagha. Fa amma man tagha. Amma man tagha. Siapa yang suka melanggar peraturan, tughyan, tagha. Tambah tinggi peradaban manusia, filsafat Yuyu tambah mendalam. Maaf ibu-ibu,
Yang terancam pertama kali dengan filsafat yuyu ini rumah tangga. Mencari bapak sekarang yang boleh dipercaya. Ya Allah. Hampir sama payahnya dengan mencari malaikat. Mencari orang perempuan sekarang yang boleh dipercaya lebih sukar dari mencari hurun ain. Ya. Lebih sukar dari mencari hurun ain. Hanya yang terang dunia bergelimang dengan dosa, dosa dan dosa. Ini rahasianya kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Tuhan dengan kata-kata yang tidak berselimut. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara. Burrizatil jahim, diperlihatkan, dipertontonkan neraka jahim itu liman yara, untuk orang yang pantas melihat. Kenapa dibatasi? Tidak kepada semua. So, tidak semua orang ada kepentingan dengan jahim, dengan neraka jahim itu. Biarlah yang mau masuk ke sana saja melihat. Saudara tahu melihat neraka jahim itu lebih sukar daripada memasuki neraka jahim. Melihat neraka jahim itu lebih serem dari memasuki neraka jahim. Tanyakan kepada orang yang pernah dikejar macan. Geramnya macan sedang mengejar mangsanya itu dibandingkan dengan luka dicakar macan. Lebih sakit telinga mendengarkan geramnya macan itu tertimbang sekali luka begitu dibawa ke dokter, sekali suntik berhenti, ini sakit ini. Tapi geram suaranya itu, ya Allah, dagu ini kebayangkan. Begitu juga neraka jahim. Memasuki neraka, dilemparkan ke neraka itu lebih enteng tertimbang diperlihatkan tempatmu di neraka dan kursi yang akan kamu duduki itu. Sesudah hari kiamat, kok ayat yang berbunyi dulu burrizatil jahim liman yara, burrizatil jahim liman yara, diperlihatkan neraka jahim itu untuk siapa yang pantas masuk. Baru selesai masalah itu Allah berfirman, fa amma man tagha. Adapun manusia yuyu yang kerjanya pagi sore hanya melanggar peraturan, tagha, tughyan, dosa, kesalahan, pelanggaran. Kalimat tagha pada surat An-Nazi'at digabungkan dengan jodohnya. Apa jodohnya tagha? Jodohnya tagha atharal hayatad dunya, atharal hayatad dunya, berasar, berbekas ke hatinya itu lenggang-lenggok hidup dunia ini. Ketarik dia pada lenggangnya dunia.
Ketarik dia kepada kesenangan dunia. Coba saudara pegang dada saudara sebelah kiri, coba rasa-rasai dari luar, ada di dalamnya rasa ketarik kepada dunia ini apa enggak? Jangan dada orang lain, kamu periksa dadamu sendiri. Ada rasa ketarik kepada dunia.